Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI kelas 8. Kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah tentang rukun iman yang ketiga, yaitu adalah meyakini kitab-kitab Allah untuk menjadikan kalian sebagai generasi yang toleran. Pada proses pembelajaran hari ini ada dua tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, Bapak mengharapkan kalian mampu memahami makna dari iman itu sendiri, berkaitan secara bahasa dan berkaitan dengan secara istilah. Dan tentunya kalian bisa menjelaskan tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan yang kedua dari pembelajaran hari ini, mampu mengetahui tentang sejarah turunnya kitab-kitab Allah. Baiklah, untuk seluruh siswa, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasannya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, yaitu adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam yaitu adalah beriman kepada qada dan qadar. Bapak yakin tentang rukun iman ini sebenarnya sudah kalian ketahui dari mulai kalian pada masa jenjang TK, SD, dan pada hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah berkaitan dengan arti iman secara bahasa. Sebenarnya Bapak yakin kalian sudah mengetahui apa yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu adalah iman secara bahasa artinya meyakini, mengikrarkan. Itu adalah iman secara bahasa. Adapun secara istilah berkaitan dengan 3 hal yang kita miliki dalam diri kita. Yang pertama yaitu adalah dengan hati. Apa yang kita lakukan dengan hati berkaitan dengan iman, meyakini dengan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, bil lisan, dengan lisan kita. Apa yang kita lakukan iman dengan lisan kita? Kita ucapkan dengan lisan. Yang ketiga, yaitu adalah bil amal. Bagaimana kita mengungkapkan keimanan kita dengan sebuah bukti berkaitan dengan perbuatan. Itu arti dari iman sendiri. Adapun berkaitan dengan arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu sendiri, ialah bagaimana caranya kita membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang 4, dan tentunya ada suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang diturunkan kepada rasulnya. Di sini kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang difungsikan sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya itu merupakan kebenaran dan itu wajib kalian pahami dan ikuti serta kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tadi Bapak mengambil 2 kata, kitab dan suhuf. Ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab itu adalah wahyu Allah yang dalam penerimaannya sudah dalam bentuk dibukukan. Sedangkan suhuf itu sendiri berkaitan dengan firman atau wahyu Allah atau perkataan Allah yang diberikan kepada para rasulnya dalam bentuk lembaran-lembaran. Itu adalah sedikit perbedaan antara kitab dengan suhuf. Materi yang kedua yaitu adalah tentang nama-nama kitab Allah. Ada sejumlah kitab Allah yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian disebut dengan kitab dan sebagian lainnya disebut dengan suhuf. Yang tadi Pak Fatoni jelaskan, ada 2 bentuk wahyu Allah yang turun ke muka bumi ini yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah berkaitan dengan 4 kitab. Yang pertama yaitu adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Sementara suhuf itu sendiri yang disebutkan adalah suhuf yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Oke, baiklah. Kita bahas satu persatu untuk mengenal sejarah tentang kitab
kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Ada 4 kan? Apa saja yang tadi Bapak tadi sebutkan? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat ini merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Kitab Taurat itu, perlu anak-anak ketahui, hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel saja. Dan hal ini memang hanya diturunkan bagi kaum mereka saja. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat itu tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk kaum-kaum berikutnya. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel tersebut, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Itu adalah sedikit tentang sejarah dari kitab Taurat. Lanjut ke kitab yang kedua, yaitu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini perlu kalian ketahui, ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud merupakan salah satu nabi keturunan dari kaum Bani Israel. Sebagai nabi dari kaum Bani Israel ini, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai macam perkara yang terjadi akan orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab Zabur, dan ini dijelaskan pula dalam salah satu imam yang bernama Imam Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam salah satu tafsirnya yang berkaitan dengan tafsir Quran. Kitab Zabur di sini tidak berisi tentang hukum-hukum perkara seperti yang ada dalam kitab Taurat. Namun, kitab Zabur ini terdiri dari 150 surat yang berisi tentang nasihat-nasihat, yang kedua tentang hikmah, dan yang ketiga tentang pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Zabur. Mudah-mudahan tadi apa yang Papa tadi sampaikan kalian bisa memahaminya ya, atau kalian bisa mengulang kembali dengan membaca buku atau modul, atau kalian bisa mendapatkan referensi dari manapun untuk menambah pemahaman kalian. Yang ketiga, yaitu adalah kitab Injil. Mungkin ini familiar nih di telinga-telinga kalian, kitab Injil. Kitab Injil ini adalah suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti halnya kepada Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan keturunan dari kaum Bani Israel. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Karena kitab Taurat ini hanya berlaku pada masa kaum Nabi Musa saja. Alasan Allah salah satunya yaitu adalah menurunkan kitab Injil untuk menyempurnakan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat, mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya tentunya ya, dari kesesatan dalam akidah-akidah dan amal perbuatan. Seperti halnya tentang tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber kemudaratan atau sumber kebatilan pada masa itu. Berkaitan dengan sejarah singkat kitab Injil. Kitab Injil ini juga berisi petunjuk dan
sebuah pengajaran yang baru. Salah satunya adalah berkaitan dengan ajaran yang memberitahukan bahwa akan munculnya seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat yang mulia dan memberikan sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan syariatnya lebih sempurna serta bersifat universal atau menyeluruh dan berkaitan dengan tidak ada terbatasnya oleh waktu dan tempat. Syariat yang baru yang diajarkan itu membuktikan bahwasannya turunnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan nabi terakhir. Sangat jelas dituliskan di dalam Injil. Baiklah, anak-anakku, tadi barusan disampaikan berkaitan dengan sejarah singkat yang berkaitan dengan kitab Injil. Poin yang keempat atau kitab yang keempat yang Allah turunkan yang menjadi penyempurna dari seluruh kitab yang ada, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir yang membawa kebenaran serta berkaitan dengan isi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Tetapi perlu kalian ketahui, meskipun demikian Al-Quran memiliki syariat yang terdiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, syariat yang terdapat di dalam Al-Quran itu berfungsi menggantikan. Perlu digarisbawahi sekali lagi, kitab Al-Quran ini berfungsi untuk menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab ini memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasannya itu tetap sama. Landasan itu yang berkaitan dengan ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Banyusari kelas 8, sebagai seorang mukmin, kita tidak wajib meyakini semua kitab dan suhuf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi semisal suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu semua digambarkan tentang kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran. Namun, di sini perlu kalian garis bawahi bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda antara masing-masing agama yang menyebabkan sebuah perbedaan pendapat atau cara pandang terhadap kitab-kitab suci yang dimiliki masing-masing. Tradisi dan sejarah yang berbeda itu yang menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani pada saat ini berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan di dalam Al-Quran atau kitab Injil dan Taurat yang ada pada masa itu. Untuk itu, yang wajib kita imani sebagai seorang Muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan Nasrani pada saat yang sekarang, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam pada masa kenabian keduanya. Meskipun demikian, yang perlu kalian pahami, kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi dan umat Nasrani terhadap kitab Taurat dan kitab Injil yang mereka yakini keberadaannya saat ini. Dari situ akan timbullah sikap toleransi saling menghargai antara satu sama lain. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Berkaitan dengan umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir.
Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ditulis sejak awal perwahyuannya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada sebuah gerakan yang sangat cepat dilakukan oleh para sahabat dengan penuh ketelitian. Karena itu, bagi umat Islam, keaslian Al-Quran tetap terjaga hingga yaumul kiamah nanti. Al-Quran yang dibaca sekarang ini sama persis dengan Al-Quran yang dibaca semasa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada 14 abad yang lalu. Itu sejarah singkat tentang Al-Quran. Pengertian, makna, dan tentang sejarah singkat telah kita sama-sama utarakan dan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini pada kesempatan kali ini bisa memberikan pemahaman untuk kalian semua. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.